Jumpa lagi di TV. Ya, balik lagi di segmen Tajam Cepat. Yang kali ini kita akan bahas part kedua, pertanyaan-pertanyaan mengenai laptop bersama saya Dedi dan saya Rifki. Iya, pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat dari Instagramnya Jagat Review, jagat.review. Jadi kita buka di sana untuk kalian bertanya-tanya dan kita jawabnya di sini. Jadi kalau mau nanya ke kita, harus follow Instagramnya jagat.review. Oke, mari kita mulai. Oke, sekarang kita mulai lagi. Ini part 2, sambungan dari part yang pertama. Karena segitu banyaknya pertanyaan, udah kita sortir, nggak cukup. Jadi harus nyambung part kedua ini ya. Buat yang belum nonton part satunya, ada kok, dicek part satunya. Ini bagian keduanya, pertanyaannya beda-beda soalnya. Oke, kita mulai aja langsung dari pertanyaan pertama mengenai laptop gaming. Ya, pertanyaan pertama, apakah tetap aman jika menggunakan laptop gaming jika suhunya sudah sekitar 96 derajat Celcius? Katanya. Oke. Sebetulnya tergantung lagi ngapain. Iya, tergantung. Ya kan? Kalau lagi ngerender, ini suhu yang lumayan wajar sebetulnya, walaupun agak mengkhawatirkan sebetulnya ya. Kita kan lebih nyaman kalau dia di 90 atau ke bawah ya. Di bawah 90 aman. Kalau 96 nyaman. Ini pastikan kalau lagi ngerender misalnya ya, di 96 lagi ngerender itu di prosesor ya, kita bicara prosesor. Baiknya kalian menjaga suhunya, suhu ruangannya, pastikan kipasnya beres segala macam. Ini pentingnya pada saat pertama kali beli laptop, dicek suhunya berapa. Pas tengah ngapain, dicek, dicatat. Kalau tadinya di 85, sekarang jadi 96, pekerjaannya sama, berarti ada yang salah sama cooling system. Gitu kan, karena udah nggak normal gitu. Tapi ada beberapa laptop yang pagi-pagi emang bisa nyampe 96 Celcius. Emang begitu. Ada. Jadi mesti dicek banget ini. Apakah aman ya? Kalau dalam game harusnya ini aneh. Harusnya aneh. Jadi kalau misal ini laptop baru, kalian baru beli buat main game, terus suhu prosesornya sampai segini, mungkin bisa ditanyain ke ini service centernya. Soalnya ini apakah normal gitu kan? Kita nggak nemu yang kayak gini soalnya. Nggak nemu. Game rata-rata 80-an ya? 80. Paling tinggi itu 90 kecil. 90 itu udah tinggi. Iya udah tinggi 90. Itu pun gamenya yang hajar prosesor juga. Jarang banget. Apalagi sekarang udah hampir nggak nemu. Iya gitu. Oke. Next. Ini lanjutannya yang tadi. Dan kalau 96 derajat, apakah aman jika dipakai berhari-hari nonstop? Ini dua jawaban sebenarnya. Kalau di 96 konstan, berarti udah ada yang salah, ya kan? Jangankan berhari-hari, dipakai 1-2 jam aja juga udah ada yang salah nih sebetulnya. Tapi apakah laptop gaming bisa dipakai berhari-hari nonstop? Tujuannya laptop gaming adalah itu. Ya kan? Durability-nya untuk high performance yang nonstop. Tujuannya laptop gaming itu memang begitu sebetulnya. Gitu. Next. Apa benar undervolting CPU dapat menjaga suhu kerja laptop gaming jadi lebih adem? Untuk yang disediakan fiturnya iya bener. Emang nurunin voltase akan selalu bikin lebih adem. Tapi ingat, kalau salah itu bisa jadi crash. Do it at your own risk. Do it at your own risk. Karena nurunin voltase pasti selalu bikin adem. Nggak cuma di laptop gaming, di desktop juga sama. Kalau bisa nurunin voltase. Dan ini akan berbeda bukan di tiap tipe laptop, tapi di tiap prosesor akan beda-beda. Ya, jadi punya laptop yang sama, cooling system sama-sama dingin, prosesornya beda, hasil nurunnya bisa beda-beda. Karena undervolting ini mirip-mirip kayak overclocking juga, untung-untungan soalnya. Ada untung-untungan. Karena overclocking, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang mirip-mirip juga. Apakah laptop high performance aman untuk di overclock? Kalau ada opsinya biasanya sudah diperhitungkan. Tapi lagi-lagi perhatikan suhunya. Ya, jangan sampai suhunya berlebihan. Gitu. Oke, next. Lanjut. Perlu ganti thermal paste berapa kali dalam setahun? Ini di part 1 udah dijawab sebetulnya ya. Nggak sengaja dijawab. Ini 2 tahun biasanya. 2 tahun. Tapi ada beberapa orang yang karena pakai buat render terus, setahun sekali diganti thermal paste. Tergantung penggunaan. Paling enak sih kalian ngecek suhu waktu pertama beli. Kalian cek suhu monitor, suhu prosesor, CPU sama GPU. Pakai HW Info, ada softwarenya, itu kita biasa pakai juga. Kalian cek suhunya berapa, terus 1 tahun kemudian dicek lagi suhunya berapa. Kalau udah tinggi, beda banget. Itu saat ganti. Ganti atau dibersihin. Kalau dibersihin masih beda. Tapi paling nggak 2 tahun tuh udah pasti harus ganti. 2 tahun harus ganti. Next. Seberapa beda frame rate ketika pakai driver game versus driver studio? Bisa nggak beda? Hampir nggak ada bedanya. Cuman yang jadi yang jadi perbedaan tuh driver game ready emang udah disiapin untuk game-game yang baru rilis. Misalnya ada game A yang rilis anggap bulan November depan. Itu biasanya akhir Oktober gitu, sebelum gamenya rilis udah ada driver game ready-nya. Jadi ntar saat gamenya rilis kalian
bisa udah aja optimal, ya bisa aja nggak nemuin bug, udah optimal kayak gitu. Sementara Driver Studio enggak. Driver Studio itu dirancang untuk steady dan kompatibilitasnya bukan game yang diincar, tapi aplikasi-aplikasi content itu, creation, aplikasi content creation. Soalnya ada teman pakai Driver Studio main Genshin Impact aja bisa bermasalah. Ada tiba-tiba kok pas main Genshin Impact yang udah harusnya ringan buat laptop gaming ya. Laptop gaming yang paling murah pun Genshin Impact tuh ringan. Kok nggak enak mainnya? Dia pindah dong ke driver yang game ready. Beres, kenceng. Ya emang harus dipilih itu jadinya. Pada akhirnya harus dipilih. Tergantung kalian pakai utamanya buat apa gitu. Iya. Oke, next. Laptop gaming atau high performance terkencang versus MacBook terkencang ya. Gimana? Gue selalu bilang ini ya, kalau kita bicara di dunia hewan ya, tolong jangan bandingkan paus sama dinosaurus. Ya, paus ditaruh di darat nggak bisa, dinosaurus dicemplungin ke laut juga ya nggak akan sebagus paus gitu ya. Walaupun ada juga dinosaurus yang bisa. Tapi poinnya ngerti ya maksudnya gimana ya? Hewan darat ditaruh di laut, hewan laut taruh di darat ya. Beda karena ekosistemnya beda gitu. Laptop gaming high performance dipakai buat 3D. Iya, aplikasinya banyak banget yang dukung. Begitu di MacBook aplikasinya nggak banyak. Gitu kan. Tapi MacBook yang baru apalagi M1 M2 dipakai buat content creation, kenceng gitu. Begitu dipakai buat 3D, nanti kalau di laptop gaming itu bisa colok eksternal GPU, nambah performance tuh bisa. Di MacBook nggak bisa. Jadi tergantung apa yang kalian kerjakan. Nggak ada secara general ini bisa diadu jebret, itu nggak bisa. Tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhan banget dan pemakaiannya seperti apa. Next. Kalau pindah pakai MacBook dari Windows susah nggak sih Om? Ya, dicoba aja. Ini kalau dicobain. Ya nggak ada cara lain. Soalnya setiap orang akan punya respon yang berbeda tergantung aplikasi apa yang dipakai. Susah atau enggak pada dasarnya sebetulnya nyobain Mac, nyobain Windows, nyobain Chromebook. Enggak berat, sama-sama gampang kok, sama-sama susah, sama-sama gampang. Ringan, sama-sama gampang. Iya, sama-sama punya masalahnya masing-masing. Benar sekali. Oke, next ya berarti. Next. Windows 10 versus Windows 11. Mana yang lebih cocok digunakan untuk gaming dan lebih stabil yang mana? Di awal 11 emang berantakan. Ya kan, emang terhadap prosesor juga ada yang aneh-aneh lah gitu ya. Tapi dengan prosesor yang baru, Windows 11-nya jauh lebih bagus sekarang. Lebih stable yang 11 sekarang. Kalau masih baru, jangan pernah dijadiin acuan. Pada saat Windows 11-nya sudah stable, dilihat. Dulu juga pertanyaannya sama. Cocok mana? 7 atau 10? Kok saya enakan pakai 7? Iya, karena 10-nya masih baru. 10-nya masih baru dan orang udah kebiasa bertahun-tahun pakai Windows 7. Iya, pakai 7 gitu. Jadi, sekarang di 11. Nanti 12 datang gimana? Gitu lagi nanti akan terjadi hal yang sama lagi. Benar. Oke. Gitu. Dan sekarang laptop gaming kayaknya semua dijual pakai Windows 11. 11 semua. Nggak ada yang Windows 10. Soalnya yang Windows 10 belum support prosesor yang Intel yang baru. Oke, next. Mau tanya, ROG Flow X13 tanpa GPU RTX apakah bisa dibilang laptop gaming? Ini device gaming sebetulnya tujuannya memang dirancang buat gaming, tapi memang dia dibilang sebagai laptop gaming karena dia ada pasangannya, ada eksternal GPU-nya sebetulnya. Jadi ini kasus khusus kalau di part 1, saya tadi ngomong di part 1 kan bahwa ada kondisi spesial gitu kan. Ini salah satu kondisi spesialnya di mana dia dirancang buat tipis ringan, performance prosesornya udah kencang, situ mau gaming, udah disiapin buat gaming, tapi silakan tambah dengan eksternal GPU-nya yang udah ada disediain. Gitu. Jadi apakah bisa bilang laptop gaming? Iya benar, emang dirancangnya buat itu sebetulnya. Gitu. Next. Apa betul laptop kalau tanpa colok ke power alias pakai baterai performanya turun setengah? Ini kalau kita bicara laptop gaming nggak selalu setengah, tapi rata-rata turun memang. Karena laptop gaming itu akan lebih happy narik power dari adapternya dia. Iya, langsung dari adapter. Iya, soalnya kalau dia narik power dari baterai sebentar doang habis. Oke. Next. Bang, tahun depan akan gelap atau resesi, itu berpengaruh tidak ke harga laptop? Nggak usah ke tahun depan, dan nggak usah ngomong resesi lah. Tahun ini aja harga laptop udah ya gitu. Laptop yang generasi sebelumnya cepat sekali turunnya. Laptop yang baru datang baru, harganya memang agak tinggi gitu kan.
Jadi pergerakan harga laptop sekarang lagi cepat-cepatnya nih gitu. Mungkin per 6 bulan harus dicek lagi. Jadi jangan kamu ngincer satu laptop, wah ini laptop harganya 20 juta nih, udah pasti beli ini nih, tapi ngumpulin duit dulu 6 bulan. 6 bulan kemudian harap cek lagi semuanya. Jangan pakai acuan sama 3 bulan aja bisa berubah. Iya, 3 bulan bisa berubah. Bisa berubah. Fluktuatif banget. Gitu. Masalah fluktuasi harganya aja kok. Oke, next. Kenapa laptop gaming lebih cepat panas walau hanya untuk keperluan office? Ya, karena semuanya high performance. Iya. Ya, memang sudah high performance semua sih. Iya, tapi misal sebagai alternatif, kalau setiap laptop gaming tuh kebanyakan yang kita tes ada mode performa ya. Jadi kalian bisa ubah ke mode silent atau mode quiet, itu bisa lebih adem. Iya. Ya, itu sebabnya kita selalu nyebutin mode performance-nya ada apa aja. Iya. Nah, kalian bisa turunin supaya baterai bisa lebih irit dan bisa lebih dingin juga. Iya. Oke, next. Apakah laptop gaming dengan Intel Gen 12 ke atas untuk i-core-nya berpengaruh di performa gaming? Tergantung gamenya. Iya. Kalau gamenya pakai multi-core banget, bisa berpengaruh. Tergantung gamenya. Kalau gamenya emang nggak pakai core yang jumlahnya banyak, enggak sih. Dan ini juga i-core-nya itu juga ngebantu kalau kalian sambil ngelakuin sesuatu di background-nya. Jadi kalian di foreground-nya main game, di background ngelakuin sesuatu. Lagi ngerender. Iya, itu bisa di-handle sama i-core-nya. Sedangkan yang 11 Gen kan ya otomatis core-nya dibagi 2 gitu kan. Kalau ini i-core-nya kan emang banyak ya. Jadi bisa kepake buat kerjaan yang lain gitu. Jadi bisa berpengaruh. Jadi multitasking-nya akan jauh lebih mantap lagi. Iya. Next. Apakah prosesor AMD 7000 series bisa imbang dengan Intel generasi 13? Sebentar. Itu mana sih bola kristal kita mana? Kayaknya kita harus jadi cenayang dulu. Kita di part 1 udah ngejawab. Kalau kita bukan dukun. Kita bukan dukun soalnya. Oh ya, bukan bola kristal ya harusnya ya. Iya. Apa kayak ada asap-asap dikit gitu mesti. Kita nggak tahu. Soalnya kalau untuk laptop, karena kan konteksnya pertanyaannya adalah untuk laptop gaming. Untuk laptop gaming ya dua-duanya belum benar-benar hadir dan bisa dites langsung. Iya. Oke. Next. Kenapa laptop gaming 5 tahun yang lalu sekarang harganya di bawah 10 juta, padahal dulu harganya 20 jutaan? Ya sama seperti mobil, sama seperti motor, kalau udah tua harganya pasti turun. Udah pasti itu. Apalagi 5 tahun yang lalu. Tua banget ya, 2017. Ya iyalah, performance juga udah jauh banget itu, wajar. Dan ini 10 juta harga mana? Harga barunya udah nggak ada deh. Harga baru udah nggak ada, harga second paling. Dan kalau harga second pasti ada degradasi dari penggunaan user sebelumnya. Iya, dan itu ya udahlah, itu baterai juga udah tinggal nunggu saatnya doang gitu. Oke, next. Laptop gaming dipakai untuk cloud gaming. Seberapa berat kerja laptopnya dan apakah menggunakan Mac memungkinkan? Oh, ringan sekali kerjanya. Karena processingnya semua ada di cloud-nya. Semua ada di servernya yang entah ada di mana itu. Jadi kinerja laptopnya ya ringan gitu. Bahkan cenderung lebih interface. Itu sebabnya barusan ada 3 laptop Chromebook gaming. Itu ada 3 laptop Chromebook gaming barusan diumumin gitu. Jadi nggak usah ngomong Mac, Chromebook aja bisa. Dan udah ada. Chromebook gaming laptop ya kalau nggak salah gitu namanya ya. Ada 3 keluar, memang dirancang untuk cloud gaming. Kayaknya future-nya ke depannya begitu ya. Bakalan cloud gaming ya. Sebab paling nggak partial akan cloud gaming ya. Oke, next. Apakah laptop gaming tipis sama maksimal power, potensi, dan coolingnya dengan laptop gaming yang tebal? Beda. Tapi ya tergantung sih, kalau nekat bisa sama. Iya, tergantung. Itu sebabnya kita selalu nyebutin kan prosesornya berapa watt, performance itu selalu kita keluarin Cinebench. Iya. Kalian bisa lihat di situ. Kenapa kita pakai Cinebench yang sama terus, supaya kita bisa membandingkan sebetulnya dia bisa nguras performance sejauh mana di situ gitu. Dengan suhu, kita juga selalu tes suhu juga dikasih lihat di situ. Jadi maksimum power, potensi, dan cooling itu sangat tergantung dari produsen. Produsen bisa ngegas di laptop tipis, bisa juga ditahan karena laptopnya tipis. Laptop gaming pakai prosesor seri P tipis ada, MSI waktu bikin kan, bisa. Performanya bisa digas di situ. Bisa juga kalau sistemnya mumpuni, bisa aja. Gitu. Jadi tapi pada dasarnya harusnya beda. Karena kalau lebih tebal, cooling sistemnya akan lebih besar, lebih bisa membuang panas, berarti powernya bisa lebih besar. Gitu. Next. Penjelasan singkat tentang sistem pengecasan di laptop gaming. Kenapa bisa powerful dan tidak merusak baterai? Oke, ini juga udah sekilas dibahas di part 1. Sederhananya bahwa si laptop itu narik power dari adaptor, sementara
power. Kalau misalnya baterai masih kosong, si adapter itu akan otomatis ngecas si baterai juga dan memberikan power ke laptop. Jadi bukan ngecas baterai terus baterai dipakai sama laptop, bukan gitu. Iya. Tapi powernya dibagi dua. Begitu baterainya penuh dia bypass. Iya. Dia memang hanya akan ngambil dari adapternya aja. Jadi aman sebetulnya. Next ada kenapa Dota 2 dan CS:GO selalu set di lowest. Nah, ini kenapa nih? Kalau Dota 2 dan CS:GO itu karena gamenya kompetitif. Iya. Pasti orang ngejar jumlah frame rate yang tinggi. Settingan profesional tuh rata-rata seperti itu. Iya. Settingan kalau kalian sering nonton turnamen atau kalian sering nonton streamer gitu di Twitch atau di YouTube, itu pasti pro player mau gamenya Apex, mau gamenya COD, mau gamenya CS:GO, itu pasti pakainya yang 1080p atau 1440p yang low atau lowest gitu, karena emang yang dikejar jumlah frame rate yang tinggi gitu. Iya, dulu bukan kualitas gambar. Cerita zaman dulu nih. Pada saat main AAA itu mainnya Quake. Itu gambar sampai jelek banget. Nggak ngerti gimana cara pro player yang terhebatnya kalau main itu gambar jelek banget gambar dia. Iya. Dibikin sejelek mungkin kita aja nge-reviewnya nggak serendah itu gitu loh. Dia nge-review rendah banget. Ya, tapi yang untuk sekarang masih make sense. Tapi kita pakai settingan rendah itu ya karena emulasi dari pro player rata-rata seperti itu. Gitu. Bukan berarti semua pro player kan kayak begitu ya. Tapi biasanya yang dikejar seperti itu. Frame rate tinggi. Dan kalau misal nyari yang kualitas high atau highest, itu udah kita pakai di game yang AAA ya. Kayak kalau kita tes pakai God of War atau Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Valhalla, itu selalu kita pakai yang tertinggi yang masih nyaman digunakan. Jadi biasanya 50-60 frame per second atau sekitar 80-90 frame per second kayak gitu. Karena gamenya emang tidak terlalu diuntungkan dari refresh rate tinggi yang dipakai di layar. Jadi FPS-nya nggak perlu tinggi-tinggi amat. Iya. Udah jelas ya. Nextnya, request dong supaya tes render video diperpanjang. Oke, noted. Kita akan coba ganti karena kita udah ngeliat juga bahwa tes render videonya itu sudah terlalu enteng. Iya. Iya, mungkin nanti kita akan coba Cun. Terima kasih loh buat yang ngasih saran ini. Iya, oke. Lalu yang terakhir nih. Kenapa kita tidak menampilkan konsumsi daya dari laptop gaming atau laptop biasa kalau kita ngetes laptop? Oke, ini menarik. Kita tidak melakukan itu karena satu, kita udah pernah nyoba dan hasilnya tuh emang naikturnya fluktuasinya luar biasa. Fluktuatif banget ya. Fluktuatif luar biasa banget, itu satu. Karena ada kondisi dia ngecas, ada kondisi dia bypass. Iya. Itu fluktuatifnya luar biasa gitu. Tapi ada satu hal yang pasti, yang enaknya ya, ketimbang PC desktop. Kalau PC desktop power supply 750 watt, itu sering banget dia cuma jalan 60 watt. Iya. Atau cuma 120 watt. Nah, kalau di laptop gaming ini power supply-nya rata berapa? 230, 180 yang kecil-kecil ya. 180 yang laptop gaming entry level gitu. Itu rata-rata emang udah dekat. Jadi kalau yang 180 itu mungkin ada di 125, 150 gitu ya. 150. Yang 230 itu bisa nyampe 200. Iya, bisa nyampe 200. 90% dari iya, itu bisa tadi. Mencapai 90%. Pada saat main game itu bisa nyampe 90% dari kemampuan dari si charger sendiri. Jadi udah bisa diperkirakan dari situ. Ya anggaplah kalau charger 230, laptopnya kenceng ya 230. Begitu. 230 watt kurang lebih begitu. Kurangin potong-potong 10% lah. Iya. Tapi demi amannya ya ambil aja angka benernya dari si brick, power brick-nya itu. Dari adapternya. Gitu. Kayak gitu sih yang aman. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya. Kita udah jawab-jawab. Tadi 3 yang terakhir itu sebetulnya bukan dari Instagram, tapi itu pertanyaan di YouTube. Iya, kita nemu komen YouTube yang cukup menarik gitu. Jadi tambahin aja lah. 3 yang terakhir. Tapi pada umumnya kita akan buka pertanyaan ini di Instagramnya Jagat Review. Jadi jagat.review. Buat yang belum follow, di follow supaya kalian juga bisa tanya jawab di situ sama kita nanti. Nanti kita jawabnya di sini. Oke, kalau gitu. Ya udah, kalau gitu sampai sini dulu Tajam Cepat kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See you.